Halo semuanya, di sini saya akan mengajarkan bagaimana membuat desain website sederhana menggunakan HTML dan CSS. Jadi langsung kita mulai dengan membuat folder. Sini saya sudah membuat folder tutorial. Lalu dalam folder itu kita buat satu file dokumen dan kita beri nama index.html. Oke, sudah. Di sini langsung saja index.html ini kita letakkan pada text editor kita, atau bisa dibuka dengan manual ya, dan juga di browser kita. Nah, di sini sudah keduanya sudah kita buka. Langsung saja kita mulai. Untuk script pertama kita tuliskan doctype spasi HTML. Ini gunanya untuk memberitahu browser HTML jenis apa yang kita gunakan. Jadi jika begini, berarti kita di sini menggunakan HTML versi kelima. Selanjutnya di bawahnya kita buka tag HTML. Ini seperti ini, namanya tag. Di setiap tag itu harus ada tag penutup. Namanya sama. Nah, seperti ini. Namanya sama, hanya saja sebelum kata HTML-nya di sini kita buat garis miring atau slash ya. Nah, HTML ini adalah tag utama. Lalu kita menambahkan tag head. Nah, seperti biasa langsung ditutup. Di tag head ini kita bisa menambahkan untuk title website, atau jika kita ingin menambahkan CSS atau script dari luar, kita bisa menambahkannya di sini untuk memanggilnya. Jadi untuk pertama kita buat titlenya dulu, title website, karena di sini kan masih file slash bla 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 bla, belum jelas. Jadi kita merubahnya melalui tag title ini. Kita buat di sini misalnya belajar HTML. Oke. Ini kita save. Lalu lanjut ke browsernya, kita refresh. Nah, sini sudah berubah belajar HTML karena dia terlihat dari sini. Lalu setelah itu kita buka tag body. Nah, tag body inilah tag yang kita gunakan untuk menuliskan apa saja yang akan tampil di website kita. Entah itu gambar atau apa, semuanya diletakkan di tag body. Untuk menuliskan umumnya ada beberapa tag. Yang pertama biasa digunakan untuk judul, tag H1. Misalnya, nah sini sudah saya tulis, ini tag H1. Kita save, lalu browser kita refresh. Nah, dia telah muncul. Kenapa ini sering digunakan untuk judul? Karena tag H1 ini adalah tag untuk menulis yang ukurannya yang paling besar. Lalu untuk yang lainnya kita bisa, di sini ada, saya kasih contoh ya, ada beberapa tag H2, H3, H4, H5 dan H6. Yang terakhir adalah tag paragraf. Dia hanya huruf P saja. Lanjut. Jadi ini adalah tag paragraf. Jadi sekarang kita sudah bisa membedakannya. Ini kita save, lalu browser kita refresh. Nah, di sini tag H1 paling besar. Semakin dia besar angka H-nya, H2, H3, dia semakin kecil. Namun tag paragraf dia memiliki ukuran sendiri khusus untuk paragraf. Oke, selanjutnya ini kita hapus dulu, kita bermain di tag H1 dulu. Kita tulis belajar HTML ya. Sini sudah normal lagi, belajar HTML. Kita masuk menggunakan atribut. Atribut ini ada beragam. Misalkan kita untuk membuat rata tulisan tersebut,
kita menggunakan Allegiant. Allegiant ini kita misalkan kita buat center, sudah bisa ditebak, maka tulisannya akan di tengah. Jika kita buat right, tulisannya akan pindah ke kanan. Lalu kalau kita buat left, nah kalau left ini sama saja dari kiri, tidak ada perbedaan. Satu lagi yaitu tag justify. Justify ini untuk rata kanan kiri. Nah kalau gini kita tidak bisa melihatnya. Untuk bisa melihatnya kita harus memiliki teks yang panjang. Misalnya di sini saya membuat tulisan sepanjang ini. Tag justify ini kita hapus dulu biar nanti kelihatan. Nah ini kita rubah dulu menjadi paragraf biar nggak sulit melihatnya. Nah ini sudah ada, sudah muncul. Kita beri justify. Oops. Nah justify, lalu kita refresh. Nah dia sudah rata kanan kiri. Umumnya tampilan seperti ini terdapat pada koran. Jadi kalau kita hapus untuk membuktikan lagi, nah dia hanya rata kiri. Atau kita buat center ini tadi, nah dia di tengah semua. Atau kita buat ke kanan, nah dia ke kanan semua. Oke, itu untuk tulisan. Kita lanjut. Misalnya di HTML5 ini sudah ada tag yang memang dikhususkan untuk elemen-elemen tertentu, yaitu header, kemudian ada nav, kemudian section, lalu aside, lalu artikel, yang kemudian terakhir footer. Nah, di sini memiliki banyak macam-macam ya. Nah, untuk header pertama kali, header ini kita buat untuk menempatkan judul dari website atau keterangan deskripsinya, dan sementara untuk nav ini untuk menunya, navigation ya, untuk menu. Untuk section ini bisa untuk di bagian badannya, bisa itu berupa konten atau apapun. Aside ini umumnya digunakan untuk sidebar yang biasa di samping. Artikel hampir sama seperti section, dan terakhir footer untuk diletakkan di paling bawah. Bisa diisi dengan copyright atau lain-lain, keterangan terakhir gitu. Nah, kita pertama coba masukkan di header. Satu lagi yang perlu ketahui, usahakan untuk menulis setiap baris itu harus diberi jarak dengan tab ya. Misalkan semua dibuat rata begini, ntar kalau misalnya udah ada ribuan baris di sini bakalan bingung melihatnya. Oleh karena itu setiap tag harus kita beri jarak sesuai dengan letaknya seperti gini. Nah, karena tag title berada dalam tag head, makanya tag title ini kita lebih kedalamkan daripada tag head. Namun karena tag body ini sejajar dengan tag head, jadi kita biarkan saja begini. Lalu ini kita masuk ke header. Nah, seperti biasa kita buat di dalamnya. Di sini kita buat H1 untuk teks judul. Kita buat belajar HTML. Baik, kita save. Nah, kita lanjut. Di sini di dalam tag header kita sudah menuliskan judul belajar HTML. Lalu untuk deskripsi kita menggunakan tag paragraf agar ukuran tulisannya lebih kecil. Ini saya kecilkan dulu. Nah, ini saya mengecilkannya melalui browser ya, bukan dari script. Lalu sini kita tulis misalnya belajar bersama untuk masa depan.
Ini terserah, bebas, ini hanya deskripsi saja. Di sini kita sudah bisa kita lihat website untuk masa depan. Sudah, untuk header kita masukkan sini aja. Lanjut ke navigasi. Untuk navigasi di sini kita menggunakan tag UL. UL ini untuk membungkus setiap list atau link. Jadi ada dua, ada UL. Sini langsung kita beri contoh UL. Dalamnya ini langsung li, lalu di sini bisa kita tulis langsung link. Kalau link itu menulisnya seperti ini, A ditutup dengan tag A dengan atributnya ref. Ref ini menulis untuk masukkan URL yang akan kita masukkan, misalnya www.facebook.com. Kita masukkan di sini. Nah, ref ini, www.facebook ini tidak akan tampil di browser. Kita coba buktikan. Nah, dia di sini hanya terdapat titik. Nanti list kita akan di sini tulisannya. Untuk menampilkannya, kita menulisnya di dalam tag A ini, bukan di atributnya. Kita tulis Facebook. Sini saya kecilkan dulu. Nah, kita tulis Facebook. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah muncul Facebook. Jadi kalau Anda bisa lihat di bawah sini, ketika saya hover, dia sudah lihat facebook.com, dan jika kita klik, maka akan pergi ke Facebook. Nah, jadi misalnya ini kita copy. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan UL dan OL. Sini kita save, lalu kita refresh. Nah, untuk tag UL, dia list stylenya, maksudnya untuk batasan ini penanda setiap. Nah, dia untuk tag UL, dia setiap listnya akan ditandai dengan titik. Dan sedangkan untuk OL, dia menggunakan angka. Jadi ini terserah Anda mau bagaimana. Jadi untuk nav di sini, karena kita bukan untuk laporan atau apa, untuk desain, jadi kita menggunakan yang UL saja. Nah, UL sudah di bagian navnya, misalnya di sini URL-nya kita hilangkan saja. Kita ganti dengan tanda pagar. Jadi ketika diklik, di sini masih kosong. Ketika kita klik, nah tanda pagar itu akan muncul di sini, sehingga tidak akan terjadi refresh ataupun browser kita pergi kemana-mana, karena kita mau fokus di sini dulu. Lalu misalnya di sini kita buat beranda, lalu kontak, sini tentang, di sini berita. Nah, untuk tag navigasi sudah kita buat seperti ini. Lalu masuk ke section. Section ini misalnya di sini kita mau buat satu artikel yang ingin ditampilkan di sini. Berarti kita bisa menggunakan section atau artikel, namun agar lebih pas kita menggunakan tag artikel saja. Nah, di sini untuk judulnya, karena untuk judul website kita menggunakan tag H1, jadi tentu untuk judul artikel kita harus menggunakan tag yang lebih kecil, misalkan H3. Kita tulis misalnya Lorem. Nah, misalkan seperti ini. Kita save, kita refresh. Lorem ipsum dollar sheet amat. Untuk judulnya. Untuk paragraf, seperti biasa kita menggunakan tag paragraf. Langsung kita masukkan tulisannya. Nah, seperti ini. Saya sini menggunakan snippet bawaan dari Sublime Text. Sudah. Seperti ini kita buat agar lebih cantik, agar tidak bingung nanti membaca skripnya. Nah, ini ada artikel. Lalu misalkan kita di sini ingin membuat tombol seperti blog pada umumnya. Di sini mereka hanya menampilkan ringkasan. Lalu akan ada tombol untuk membaca read more atau selengkapnya atau lanjut baca. Nah,
di sini kita menggunakan tag button atau button, terserah, tergantung Anda. Kita dalam button ini kita buat selengkapnya, tambahkan seperti ini. Nah, kita buat di sini sudah muncul tombolnya. Lalu misalkan kita ingin menampilkan dua artikel. Untuk dua artikel jangan sampai di copy seperti ini, jangan sampai buat artikelnya dua, jangan, karena kita ingin mendefinisikan bahwasannya ini area khusus untuk artikel. Jadi untuk setiap artikelnya kita batasi dengan jarak div, dengan tag div. Lalu kita buat ID-nya di sini. ID ini agar kita nanti mudah untuk mendesainnya melalui CSS. Misalkan kita buat ID-nya adalah artikel. Nah, kita samakan saja artikel. Lalu ini kita masukkan ke dalam karena dia di dalam tag div. Lalu di sini kita tutup tag div-nya. Nah, setelah itu baru kita copy tag div-nya. Nah, jadi setiap artikel dibatasi dengan div ID artikel, bukan tag artikel ini kita copy menjadi dua, nanti akan bingung. Nah, sini sudah jadi. Oh, belum kita save, simpan lalu refresh. Nah, sini ada dua, langsung dia seperti yang kita mau. Lalu nah, kita lanjut ke bagian sidebar. Aside, dalam tag aside ini kita gunakan tag div juga untuk membatasi setiap, misalkan dia di blog atau seperti Blogger atau WordPress, biasa dia dinamakan widget. Jadi kita menggunakan div ID widget, lalu kita tutup, dan di dalamnya baru kita letakkan bisa URL seperti tadi, misalnya URL. Di sini widget pertama kita akan menampilkan misalnya poster baru. Poster baru berarti kita di sini menggunakan tag H3. Untuk judul setiap widgetnya tulis terbaru. Lalu di sini di dalam tag URL, lalu kita masuk ke tag link, masuk ke A untuk linknya. Tidak ada lagi pagar saja. Kita buat misalnya lorem ipsum. Nah, yang untuk kedua misalnya HP murah, HP kita tulis HP ya. Lalu kita tulis lagi misalnya paling baru. Nah, paling baru berarti paling atas. Nah, kita save, kita refresh. Nah, ini dia widget kita. Nanti untuk video selanjutnya kita akan memindahkannya agar dia di samping untuk mendesain, karena kita di sini masih fokus ke HTML dulu agar nggak pusing. Nah, di sini kita buat dua widget. Misalnya satu lagi kita buat langsung kita copy aja, kita refresh. Nah, sini ada dua. Tentu kita tidak mau dua-dua sama. Misalnya arsip. Kita buat arsip. Itu arsip itu berdasarkan dari tahun, misalkan tahun 2015 sampai turun misalnya 2 tahun ke belakang, sini 2014, sini 2013. Nah, jadi nanti seakan-akan ketika pengunjung kita mengklik salah satu tahun ini, mereka akan melihat artikel sesuai dengan tahunnya. Jika
jika kita mendapatkan tahun di sini, tentu di dalam artikel kita harus menambahkan juga tanggal kapan ini diposting untuk tanggal setiap artikelnya. Sini kita membuat tag H5 saja. H5 misalkan 25 November 2013. Nah, lalu by nama Anda. Misalkan di sini. Nah, jadi sini artikel ini dipublish pada tanggal 28 November 2013 dan ditulis oleh nama Anda. Sini kita coba lihat. Nah, dia sudah muncul di sini. Masih berantakan, nanti akan kita desain. Lalu masuk ke satu lagi kita copy. Nah, agar dua-dua memiliki tanggal dan tentunya tanggalnya tidak mungkin sama. Misalnya Januari, tanggal kita buat 17 tahun 2014. Anda juga yang menulis. Nah, satu lagi sudah beda. Jadi dua beda di sini. Nah, bagian asset sudah. Jadi kita sekarang masuk ke footer. Footer ini seperti kebanyakan ditulis seperti ini, copyright. Lalu kita untuk memunculkan simbol copyright tersebut, kita gunakan kode seperti ini dan lalu copy, lalu titik koma 2015, baru misalnya nama anda.com. Nah, ini misalnya nama website Anda. Kita save, lalu kita lihat. Nah, di sini sudah muncul. Nah, copy yang seperti ini tadi setelah terjemahkan ke browser akan muncul seperti ini. Nah, jadi untuk menulisnya kodenya seperti ini karena tidak akan ada muncul di keyboard Anda kecuali Anda menggunakan handphone. Di handphone mungkin ada, namun di keyboard komputer itu tidak ada. Lalu di sini kita sudah sampai di sini. Kita sudah memiliki satu script HTML yang lengkap, lumayan lengkap lah ya. Nah, saya akan menyudahi sampai sini. Untuk video selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara mendesainnya. Jadi jangan kemana-mana, tonton video selanjutnya. Semoga jelas. Jika ada yang nggak jelas, kurang jelas, tinggal diulang-ulang aja videonya. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya.